Nah, kita lihat apa yang diomongkan sejak tadi oleh Sang Brodiat. Yang pertama adalah problem epistemologis. Jadi Brodiat mau ngecek kesadaran kita sebenarnya, mana yang nyata, mana yang palsu. Sejak tadi kan ngomong realitas semu, realitas palsu, realitas hiper. Itu sebenarnya balik lagi ke era Ghazali, era Descartes. Hidup yang nyata kita itu yang mana? Itu problem epistemologis. Gimana kita tahu bagian nyata hidup kita dan bagian palsu hidup kita? Ini pertanyaan yang ada sejak awal lahirnya filsafat. Cuma semakin kesini semakin orang cuek, dan dihidupkan lagi oleh Brodiat dengan satu hentaan bahwa jangan-jangan kita hidup di dunia yang palsu sekarang. Lah terus yang asli yang mana sih? Bedanya asli sama palsu itu apa? Oh, itu sudah sejak awal dibahas oleh Descartes, sejak awal dibahas oleh Ghazali. Ternyata kita semakin tidak cerdas membaca mana yang real, mana yang palsu dalam hidup kita, mana yang simulatif, mana yang real. Kita nggak bisa membedakan antara nilai penguasaan pengetahuan dan formalitas ijazah, mana yang real, mana yang palsu. Kita nggak bisa membedakan antara TV, realitas yang sebenarnya, dan perspektif yang nonton TV. Ya kan? Loh, itu harus dibedakan mana real, mana nyata. Kalau Ghazali bahkan lebih ekstrim lagi. Jangan-jangan hidup kita hari ini itu semuanya ternyata nggak real. Katanya Ghazali, jangan-jangan kayak mimpi. Mimpi itu kan kita merasa nyata sekali, nyalami. Tapi begitu bangun, oh iya ternyata cuma ngimpi. Jangan-jangan hidup kita ini jangan-jangan ngimpi. Enggak, apa buktinya kita ada. Loh ya karena kamu belum bangun. Waktu kamu ngimpi belum bangun kan juga merasa kayak gitu. Besok begitu bangun, mungkin setelah mati itulah, begitu bangun, loh iya ternyata kemarin cuma mimpi. Gak serius, yang serius yang sekarang ini. Kayak kamu mimpi kan gitu. Pas ngimpi merasa serius, begitu bangun, oh iya ternyata mimpi. Yang serius ya sekarang ini. Itu filsafat mimpinya Ghazali yang disempurnakan nanti oleh filsafat mimpinya Descartes. Saya nerjemah satu novel yang nulis Daniel Kolak, profesor filsafat. Judulnya In Search of Myself. Tokoh utamanya Descartes. Isinya menjawab pertanyaan ini. Dunia nyata dan dunia mimpi. Sudah tak terjemah, cuma masih tak pikir-pikir apakah harus diterbitkan apa enggak. Karena ya banyak pertimbangan. Kalau ada yang mau membaca, pinjem filenya boleh, pinjem bukunya juga boleh. Cuma bahasa Inggris. Yang bukunya, yang tak terjemah bahasa Indonesia. Kalau ada yang mau bisa menghubungi langsung. Judulnya In Search of Myself. Jadi pencarian diri. Isinya filsafat ini, filsafat mimpinya Descartes. Ghazali penerus disebut-sebut di buku itu cuma sebagai pembanding. Nah, tokoh utamanya Descartes. Ini problem epistemologis. Karena kita selalu ketipu dalam hidup ini. Kamu susah sekali, apalagi lihat TV, apalagi lihat internet, apalagi dengan kamu selalu terpengaruh lihat itu. Karena kamu tidak bisa milah bahwa ini dunia nyata, ini dunia palsu, ini permainan, ini simulasi. Jangan salah, yang kamu lihat di TV, kamu lihat di internet itu hanya baunya, hanya kentutnya dari realitas yang sejati. Yang dibahas di TV apa iya sih kayak gitu? Apa iya sih kenyataannya begitu kan? Kamu tidak tahu. Nah, itu problem epistemologis dasar. Meskipun nanti Descartes bilang aku berpikir maka aku ada. Itu kan sangat dasar.
Meskipun nanti oleh Heidegger dibalik, aku ada maka aku mikir. Dan sampai hari ini nggak jelas. Maka dulu saya tahun berapa nulis aku bertanya maka aku ada. Juga nerjemah, saya lupa tahun berapa saya nerjemah buku tulisannya filosof Rusia yang judulnya Aku Tertawa Maka Aku Ada. Isinya banyak humor-humornya. Saya masih punya nggak ya buku itu tak terjemah tahun 2003 atau 2004. Jadi yang diangkat oleh Baudrillard adalah problem besar filsafat hari ini. Mana nyata, mana palsu. Problem ontologi, problem epistemologis.